Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bina nahmadullah ta'ala ma'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Al-Fatihah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa ya nafsiya wa lam bitaqwallah faqad faza man taqwa. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Dari kata haqqa yahud, kama wajadna madda yamuddu, manna yamuddu. Al-Haqqah ay al-qiyamah, hari kiamat. Allati yahuqqu fiha, yang pasti terjadi di dalamnya, ma unkira, apa-apa yang diingkari oleh orang-orang kafir yang tidak percaya, minal ba'si, dari peristiwa atau kejadian kebangkitan, wal hisabi, dan hisab penghitungan, wal jaza, dan balasan. Atau hari itu diartikan al-mudhhiratu lidzalika, suatu keadaan yang menampakkan semua itu. Haqqa yahuqqu, maknahu sabata wa wajaba. Ketetapan itu
tidak mungkin meleset. Artinya pasti hari kiamat itu terjadi. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan hal itu, dan diungkapkannya dengan fi'il madhi, antara lain idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang segoncang-goncangnya. Jangankan bumi digoncang, bus yang dikendarai oleh orang-orang yang berziarah ke mijahan atau ke tempat yang lain, ketika bus itu meliku-liku jalannya, banyak yang mabuk tidak? Banyak. Apalagi bumi digoncang, maka isinya akan keluar semua. Kejadian itu akan terjadi nanti pada hari kiamat. Istamir? Hari kiamat itu seperti akan datang hari kiamat. Kurma yang kedua ialah pertama adalah apa? Kemudian Allah adalah mengkaji khabar Nah, setelah lafaz pertama diawali dengan al-haqqatu, ayat kedua mal-haqqatu, lafaz ma dan al-haqqatu itu adalah mubtada dan khabar. Keduanya posisinya sebagai khabarul haqqah, khabar dari lafaz al-haqqah. Samit? Dan seperti kita dapati pada contoh lafaz inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar ditanya dengan adraka, dijawab juga oleh Allah. Allah yang bertanya, Allah juga yang menjawab. Kalimat-kalimat yang digunakan di dalamnya ada lafaz adro, itu menunjukkan perkara yang besar, perkara yang tidak terjangkau hakikatnya oleh pikiran dan akal serta otak manusia. Kiamat kayak apa? Kacaunya suasana, akal tidak bisa menjangkau. Nah, kita wajib mempercayainya karena menerimanya tidak dengan bahasa akal, tapi dengan bahasa hati. Ini untungnya orang beriman, ya. Siapa saja orang-orang yang tidak beriman terhadap akan terjadinya hari kiamat itu, pada ayat berikutnya disebutkan mereka-mereka itu siapa sebagai contoh dalam peristiwa sejarah yang sudah pernah terjadi, ya. Silakan.
كذلك قال الساعة تقول قولا وعملنا كما بالقادر على القيامة لأنها كان القيامة تقرر membenarkan al-qurba hati-hati akhwalnya dengan segala perkara yang melakukan pada. Nah, salah satu contoh kaum yang tidak percaya terhadap akan terjadinya hari kiamat itu adalah kaum Samud. Kaum Samud punya keahlian luar biasa. Mereka bisa membuat lokasi hunian tempat tinggal di bawah gunung. Gunung digerowong, kemudian di dalamnya dijadikan tempat hunian, tempat tinggal. Dan tidak sekedar menggerowongi, tapi mereka juga bisa membentuk batu-batu yang ada di dalam gunung itu dengan ukiran-ukiran yang suku lain, kaum lain tidak mampu melakukannya. Maka ketika Allah mengutus Nabi Saleh untuk mengajak mereka agar percaya kepada Allah, agar beribadah kepada Allah, mereka protes. Soleh, kamu itu punya kabisa apa? Kalau memang kamu bisa mengeluarkan dari batu yang besar di depan lokasi kampung kami itu seekor onta, maka kami akan percaya terhadap ajakanmu dan akan mempercayai juga Tuhanmu. Nabi Soleh kemudian naik ke atas batu yang besar itu, munajat kepada Allah setelah sholat hajat tentunya, mohon kepada Allah agar dibuktikan apa yang diminta oleh kaumnya, dengan catatan mereka nanti akan percaya terhadap ajakan Nabi Soleh dan akan mempercayai pula Tuhan yang didakwahkan oleh Nabi Soleh. Begitu Nabi Soleh minta kepada Allah, batu yang ditempatin untuk sholat dan munajat itu tiba-tiba merekah. Lalu dari celah batu yang pecah itu tongol kepala onta. Apa bahasa Inggrisnya? Camel. Camel. Dibacanya camel. Bawel dibacanya bewel. Keluar kepala onta, keluar juga badannya, dan sungguh menakjubkan, onta yang keluar dari batu ini sudah dalam kondisi hamil. Artinya langsung bisa diambil air susunya. Nabi Soleh membuat aturan kepada kaumnya, kalian tadi sudah ngomong kalau dibuktikan mau percaya. Sekarang sudah ada barang buktinya. Saya buat aturan buat kalian. Onta ini jangan diganggu ketika minum hari Senin. Kalian jangan ngambil air dari sumur dan sumber ini. Besok hari Selasa boleh kalian ngambil. Hari Rabunya jangan ngambil lagi.
Kemisnya kalian baru boleh ngambil air dari sumber ini. Biasanya mereka tiap hari ngambil air di sumber itu. Setelah ada onta yang mereka minta dan Allah berikan sebagai mukjizat kepada Nabi Soleh, mereka bukan percaya, malah muncul rasa mungkel gara-gara ontanya Soleh nih. Kami tidak boleh ngambil air bebas seperti sebelumnya. Maka mereka rembukan, kemudian akan melakukan perbuatan makar dengan cara licik, mau membunuh onta yang hakikatnya adalah mukjizat dari Allah itu. Dengan alasan kenapa? Alasannya kenapa? Karena mereka tidak bebas, terganggu mengambil airnya. Padahal ketika mereka tidak mengambil air dari sumber itu pada hari Senin, onta ini sedang minum dari pagi sampai sore. Malamnya ketika susunya diperah, itu cukup untuk memberikan minum dalam bentuk susu kepada seluruh kaum Samud yang ada. Luar biasa, karena memang ontanya adalah sebagai mukjizat. Tapi mereka lakukan juga. Ya, dibilang jangan dibunuh, tapi tetap mereka membunuhnya. Dalam surat apa itu? Fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim wasawwaha wala yakhafu. Maka akhirnya mereka ingkar. Nabi Soleh juga ada rasa mungkin muncul juga mungkelnya, mohon kepada Allah agar diingatkan kaumnya itu. Maka diturunkanlah mendung peteng. Kalau mendung peteng itu biasanya mau apa? Mau mendung peteng arepan udan gede kaline banjir wong meteng ngaku perawan weteng gede sletinge gawir sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin. Ternyata mendungnya sampai 3 tahun tidak turun-turun hujan. Mendung tebal sekali, tidak hujan, maka udara panas. Wah, mereka tiap hari kipas-kipas sepanjang 3 tahun. Setelah genap 3 tahun, mulai muncul geledek, lega, oh mau hujan. Begitu mereka mengharapkan air hujan dengan membawa ember, membawa baskom keluar dari perkampungan mereka, maksudnya pengen mendapatkan air hujan, yang turun malah batu segede-gede bola voli. Tuh. Pada lari mereka ke dalam perkampungan yang ada di bawah gunung itu. Dan kemudian pintu gerbangnya tertutup ya, sehingga mereka kemudian dinyatakan pada ayat ini kadzabat samudu wa adun bil qari'ah, telah membohongkan kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, wa adun kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, bil qari'ah ay al-qiyamah, terhadap hari kiamat.
Li'annaha, karena hari kiamat itu taqra'ul qulub, ya, menggedor-gedor hati, bi ahwaliha, dengan suasananya yang luar biasa, ya. Qara'a yaqra'u itu menggedor pintu dengan seru, ya. Itu namanya qara'a yaqra'u. Nah, menaku qara'a yaqra'u, qara'a yaqra'u. Kalau pakai hamzah belakangnya qara'a yaqra'u artinya membaca. Tapi kalau qara'a menggedor. Mereka enggak percaya terhadap akan datangnya hari kiamat, maka disiksa oleh Allah. Ayat berikutnya silakan. Nah, jadi hujan batu yang menutup pintu gerbang perkampungan mereka. Tidak hanya itu, tapi Allah juga mendatangkan suara geledeknya yang luar biasa. Suara geledek itu sangat amat tinggi frekuensinya, ya. Bitoghiyah, mereka dijadikan celaka, hancur, mati, ya. Bisoyhah, bitoghiyah, bisoyhah, dengan suara al-mujawizati yang melampaui batas, fisyiddati, dalam kerasnya, sehingga mereka pada mati, gendang telinganya pada pecah. Samir? Angin yang sangat kencang. Sudah anginnya kencang, hawanya sangat amat dingin, ya. Sadidatis sauti, yang atiyah qawiyah syadidah. Jadi angin kencang dingin menerpa kaum Ad ma'akuwatihim, sedangkan mereka itu orang-orang yang perkasa, wasyiddatihim, dan bukan hanya perkasa, ya. Apa tuh kalau dalam bahasa wayang, digdaya, ya. Nggak pernah kalah dalam perang melawan musuh. Ternyata didatangkan angin yang sangat amat kencang dengan suhu yang dingin, dan bukan hanya sehari tapi berapa hari. Silakan.
sebab ini 8 hari sisanya di Syawal dan Syawal wakana dan ada di hadis syita dalam keadaan yang lama di musim ini. Nah, angin yang dihembuskan oleh Allah atau perintah Allah kepada malaikat penjaga angin itu selama 7 malam 8 hari. Ya Allah, dihembus angin yang sangat kencang, suhunya sangat amat dingin, tidak berhenti-henti selama 7 malam 8 hari. Sudah gitu diakhiri ayat ini dengan khusuman. Atau khusuman secara terus-menerus mendapat amanah secara terus-menerus syukur di semua di antara dan relasi dan relasi di amal ini. fi 'adatil qayyi nah naquluman hasama yahsimu itu asli maknanya koto ayat tong. Apa artinya? Memotong. Saya nanya dulu sebelum diterangkan lanjutan dari kata khusuman ini. Kalau baju kita habis dicuci di mesin cuci, itu kondisinya lecek atau mulus? Agar jadi mulus lagi diapain? Di setrikannya cek gitu saja berkali-kali. Nah itu khusuman namanya. Selagi belum rapi terus saja khusuman. Atau seperti seorang yang ingin menjadikan tanahnya tidak tumbuh lagi rumput teki atau pohon pisang, cukup dipotong saja? Tidak, tapi diambil juga bonggolnya, termasuk bibit-bibitnya yang kecil harus dibuang terus menerus sampai bersih. Angin yang dihembuskan atas perintah Allah selama 7 malam 8 hari itu tidak henti-hentinya, ya. Khusuman terus menerus, mutatabi'atin, ya, terus menerus. Syubbihat diperumpamakan atau dimisalkan bitatabu'i fi'lil hasim, dengan terus menerusnya perbuatan seorang hasim fi i'adatil qayyi, dalam mengembalikan daya imun dari badan seseorang alat da'i terhadap penyakit. Orang kena penyakit itu karena daya imunnya lemah.